Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi bab Arkantara, cerita Arkantara bab 67, Arka Sheera Gibran ending. Yuk, udah di ending aja nih. Ayo, langsung aja kita baca. Bayi mungil berusia 6 bulan, lebih tepatnya tengah bermain mobil-mobilan kesayangannya serta kucing mungil miliknya, Gibran, putra pertama dari pasangan Arga dan Sheera. Bayi kecil itu sudah bisa merangkak sedikit demi sedikit. Wajahnya pun makin kesini makin mirip dengan Arga. Gibran sayang, kucingnya jangan dicekik gitu sayang, kasihan nanti mati. Sheera melepaskan cengkeraman tangan Arga yang terus mencekik kucing miliknya. Keki, nama kucing mungil tersebut, anak kucing pertama dari pasangan Santoso dan Maryani, kucing tetangga. Meong, piu Gibran. Bayi mungil itu dikit demi sedikit bisa mengucapkan kata demi kata walaupun tidak jelas. Iya, nggak boleh dikituin, nanti papa marah, mau? Gibran menggelengkan kepalanya kuat. Gibran menggeleng kuat, kemudian menyaut mobil-mobilannya yang dipegang masyarakat. Berbicara soal Arga, cowok itu sedang mengambil alih perusahaan ayahnya. Kuliah dan kerja ia lakukan demi keluarga tercintanya. Masya Allah, Arka menjatuhkan tas kerjanya lantaran kaget dengan isi rumahnya yang begitu berantakan. Kenapa bisa berantakan gini? Tanya Arka. Tahu sendirilah, anak kamu sekarang aktif banget. Padahal baru umuran 6 bulan, tapi udah paham barang-barang. Tuh, lihat. Syara menunjukkan Keki. Gibran hampir aja bunuh Keki. Arga menghembuskan nafasnya perlahan. Cowok itu memencet pelipisnya yang terasa sangat pusing. Punya anak yang baru berumur 6 bulan saja udah pusingnya nanggung terbelah, apalagi Gibran nanti usianya beranjak 1 tahun dan seterusnya. Capek banget, istirahat aja sayang, biar aku yang urus Gibran sama beresin rumah. Syara menyentuh lengan Arga. Nggak ada kata capek buat kalian, kita bersihin bareng-bareng. Aku urus Gibran dulu, ucap Arga sesuai mengucup lama. Mengucap lama bicara, kebiasaan modus biar tambah semangat lagi nih. Arga menaik turunkan alisnya. Arga berjalan menuju Gibran yang asik mengejar kucingnya. Kasihan loceng, pasti tertekan. Gumam Arga menatap kasihan Keki. Gibran, sini ikut papa. Arga merentangkan kedua tangannya. Bayi mungil tersebut dan girangnya merangkak dan berhamburan ke pelukan Arga. Harum wangi Gibran membuat Arga candu, lelah dan pusingnya lenyap begitu saja. Cepong, gak boleh nakal, itu kucingnya juga jangan dikecekik sayang, kasihan masih muda. Arga mencium seluruh wajah Gibran dengan bertubi-tubi. Ganteng gini, siapa yang mandiin? Arga menusulkan hidungnya di bibir tembam Gibran. Mamah cantik ya yang mandiin? Iya. Halo Gibran, cucu omah. Arga menolehkan kepalanya pintu utama. Di sana sudah berdiri 4 orang paruh baya yang diantaranya Rudi dan istrinya serta Ardi dan istrinya. Heran, bisa kompak gitu ya, mana pakai batik lagi kayak mau kondangan aja. Ngapain kalian kesini? Tanya Arga sinis. Pasalnya jika mereka sudah kesini, mereka akan rebutan mengambil Gibran, yang meminta menginap lah, membawa pulang lah, dan membawanya jalan-jalan. Ceduk. Kepala Arga dilempar dengan vas bunga plastik. Untung bukan kaca. Ngabur nih kakek Ardi. Tangannya dijaga, kalau kena cucu gue lo bakal gak gue kasih jatah lagi ya. Hentam ibunda Arga pada Ardi. Gas saja mah, timbal Arga. Istri kamu mana gak? Tanya Rudi ayah kandung Syara. Di belakang ya, tadi rumah berantang banget Cepong. Maksud Arga, Gibran sekarang mulai aktif. Jelas Arga menggaruk telinganya yang tidak atal. Hampir saja keceplosan. Ya udah, sana kamu mandi dulu biar Gibran sama mama. Ibunda Arga mengambil alih Gibran dari gendongannya. Jangan diapa-apain ya mah. Iya, jangan dibawa pergi lagi. Iya, seusun mulu kayaknya sama mamahnya sendiri. Gini sukar nenek. Ibunda Arga membebaskan dress batiknya. Arga memandang ibunya dengan tatapan jijik. Sukar nenek apanya? Raga mana mah? Tanya Arga pada Ardi. Nggak ikut dia, katanya takut berantem sama Gibran. Arga menganggukkan kepalanya. Ya udah, kalian duduk aja dulu biar Arga sama Syarat bikinin minuman buat kalian. Cucu omah ganteng banget, siapa yang kasih bedak ini? Ibunda Arga mengusap pipi Gibran. Sementara itu, lebih tepatnya di dapur. Di sana sudah ada Arga dan Syira yang berkutat membuat suguhan untuk keluarga mereka. Tangan kekar yang dihiasi otot-otot kecil, cincin emas yang setia melingkar di jari manisnya, serta jam dan gelang hitam yang bertengger manis di pergelangan tangannya. Dan Arga menelus pada sela-sela pinggang Syira. Wanita itu sibuk membuatkan minuman untuk mertua dan kedua orang tuanya. Arga juga yang lebih penting. Minggir dulu gak bisa gerak ini. Syira memukul pelan tangan Arga. Gerak aja, aku gak ganggu juga, ucap Arga seraya menumpukkan dagunya di atas bahu Syira. Tapi Arga mengataplah alisnya menunggu Syira melanjutkan kalimatnya. Syira menghela nafasnya. Terserahlah, bikin susu buat Kecepong juga, kasihan kayaknya belum minum susu dia.
Arga menali rambut Syara dengan karet gelang yang ada di sana. Belum minum apaan, udah habis 3 dot yang ada. Ucap Syara, bikin lagi daripada mainin kucing terus kan. Kamu aja yang bikinin gih. Aku mau bikin minuman buat nenek kakeknya Gibran, ucap Syara. Wanita itu menuangkan air panas pada gelas yang sudah diisi dengan bubuk kopi. Tanpa bantahan, lantas Arga langsung berjalan pada rak etalase untuk mengambil susu yang ditaruh di sana. Gila, ini susu aneh masih aja di sini. Gibran kalau minum ini tulangnya encok nggak ya? Biar Arga. Bukan itu susunya Arga. Tegur Syara. Wanita itu membawa nampan untuk dibawa ke depan. Kamu nggak buang susu ini? Syara menggeleng buat Arga mengeluarkan dahinya. Sengaja aku simpan buat jaga-jaga kalau kamu udah tua nanti. Setelah mengatakan itu Syara menghilang pergi. Syara, awas kamu nanti malam hari ini. Arga berniat mengajak Syara dan Gibran jalan-jalan keluar. 1 minggu yang lalu, Gibran tepat berusia 6 bulan. Penyu itu terlihat sangat tampan. Apalagi Syara, wanita 1 anak itu terlihat sangat segar dan cantik. Gibran mau apa sayang? Tanya Syara lantaran Gibran terus menarik baju Syara. Mau minum mama? Saat Arga menirukan suara anak kecil. Syara menarik dan sedikit terkekeh. Kita mau kemana ke? Tanyanya. Kemana aja asalkan sama kalian, ujar Arga senyum tipis terbit di bibirnya. Cowok itu terlihat sangat hot, badannya yang sangat tegap, serta ketampanannya 2 kali lipat lebih meningkat dari sebelumnya. Arga turun dari mobilnya saat ia sudah memarkirkan mobilnya khusus parkiran kendaraan roda 4. Pantai inilah tempat tujuan Arga. Walaupun malam begini, tapi pengunjungnya sangat ramai. Tidak ada alasan lain kecuali hanya untuk melihat lampion berterbangan serta secuk dinginnya malam ini. Arga menyukai rambutnya dan membenarkan jaket denimnya. Udah punya anak, nggak usah sok tebar pesona. Syara datang dan menjewer pelan telinga Arga. Sakit sayang, rintih Arga. Biarin Gibran, kamu sama mama ya. Papa katanya mau cari mama baru. Gibran jangan mau ya sayang. Dan polos Gibran menganggukkan kepalanya walau tak paham apa yang dikatakan Syara. Apaan? Aku papahnya, saut Arga. Aku mamanya, lebih ada hak atas Gibran. Aku yang lahirin dia, kamu bisanya apa? Cuman buat kesel doang kan? Syara terusnya miring. Aku ikut andil dalam pembuatan Gibran, timbal Arga. Syara menolakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Semua pengunjung fokus ke arahnya. Arga sih, kamu sih. Arga tertawa pelan dan kekarnya beralih menggendong Gibran. Sedangkan tangan kanannya ia gunakan untuk merangkul pinggang ramping Syara. Mamah kecepong, jangan marah dulu, nanti gak cantik lagi. Arga menawal hidung Syara. Kesana mau gak? Arga menunjuk di pinggiran pantai. Syara menunjukkan kepalanya. Kemudian ketiganya ke sana menuju ke tempat yang ditunjuk Arga tadi. Sengaja Arga memilih tempat itu biar gak ada yang ganggu. Coba mau ngapain sih? Arga mengaratkan gendongannya lantaran Gibran akan turun. Gak usah turun, nanti kalau kamu kecemplung malah panjang urusannya. Bisa gak sih kamu gak panggil Gibran dengan sebutan kecepong? Anak sendiri juga dari dulu nyestain. Ini namanya panggilan kesayangan, melekat sebelum Gibran lahir. Ya gak cepong? Arga mencium pipi gembul Gibran. Syara bercak sepala susah-susah mikir membuatkan nama untuk Gibran. Ujungnya masih dipanggil kecepong. Kecepongnya papa ngantuk. Tidur aja sayang. Arga menapuk-napuk punggung Gibran. Bayi 6 bulan itu menundukkan kepalanya pada dada bidang Arga. Gibran ganteng ya kak? Syara mengusap sayang kepala Gibran. Siapa dulu dong papahnya? Syara memukul lengan Arga pelan. Narsis banget sih, udah jadi bapak juga. Cibernya pelan. Arga terkekeh pelan. Cowok itu dengan perlahan melepaskan jaket denimnya dengan pelan agar tidak mengganggu Gibran yang tertidur pulas di gendongannya. Cowok itu menyampaikan jaketnya pada punggung Syara. Masih dingin gak? Syara mengelakkan kepalanya. Arga menghembuskan nafasnya secara perlahan. Cowok itu menatap Syara dari samping kemudian mengalihkan pandangnya pada ombak pantai malam ini. Makasih ya, ucap Arga. Syara menoleh. Makasih, ulangnya. Makasih buat apa? Tanya Syara. Ia masih tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Arga saat ini. Buat semuanya, ujar Arga tangannya merangkul posesif pinggang Syara. Makasih juga udah kasih aku hadiah paling baik dan yang terbaik hadiah. Biar Syara. Arga mengangkat kepalanya. Hadiah apa kan aku nih? Arga memiringkan tangannya menunjukkan wajah polos Gibran yang sedang tidur. Arga menatap lurus ke depan. Gibran itu hadiah terbaik buat aku, terutama kamu. Makasih ya. Kalau nggak ada kalian di sini, aku nggak bakal sebahagia ini. Tanya makasih banget, ucap Arga. Udah kewajiban Arga. Kita sama-sama saling bertukar terima kasih di sini. Saling melengkapi kekurangan masing-masing udah jadi kewajiban bagi suami istri. Terutama kita dan soal Gibran. Kalau bukan karena kamu, Gibran nggak bakal ada di sini. Lanjutnya.
Walaupun kehadiran Gibran hasil dari kemarin kamu waktu itu, ucap Syara pelan. Arga terkegapalan, hasil 14 jam emang gak meragukannya sayang. Arga mendelik tajam. Itu kamu aja yang hasratnya kayak kesetanan. Maklumlah, cuma normal, ibu Arga. Keduanya saling diam dalam kehenangan, menatap hamparan air yang bergerak membentuk ombak kecil. Angin malam yang berhembus menerbangkan anak rambut Syara. Kita bangun rumah tangga kita sampai nanti ya, sampai maut yang bakal misahin kita. Kita rawat Gibran sama-sama dan didik sama-sama, ucap Arga mengusap lembut telapak tangan Syara yang terasa dingin. Syara menolakkan kepalanya kemudian mengangguk. Aku boleh minta sesuatu nggak? Apa sayang? Jangan pernah tinggalin aku ya. Jangan tinggalin aku sama Gibran sendirian di sini. Jelas Syara memalingkan wajahnya dan mengusap bulir air matanya yang jatuh. Emang pernah aku ada niatan buat ninggalin kalian? Arga menghadapkan dirinya di depan Syara. Tangan karcol itu mengusap lembut pipi tembam Syara. Sekalipun aku pergi jauh, sejauh-jauhnya, yang bakal aku jadiin tujuan itu kamu dan anak kita. Kalian itu rumah aku, tempat aku ngeluh, sekaligus orang yang aku sayangi setelah orang tua aku, ucap Arga. Aku di sini gak bakal ninggalin kalian kemana-mana. Aku sayang kamu, sayang kalian sampai kapanpun. Syara menolakkan kepalanya tanpa apa-apa. Wanita itu memeluk Arga dengan erat. Makasih ya, aku Arga mengangkat sebelah alisnya. Aku apa? Tanya Arga menyelip anak rambut Syara yang berterbangan. Aku sayang kamu Arga. Syara menutup mulutnya tak percaya. Ia menongak menatap Arga kemudian menutup wajahnya dengan jaket denim Arga. Arga malu kenapa sama suami sendiri ini? Tadi bilang apa? Aku gak denger, coba ulangi. Arga menatap Syara dengan jahil. Syara menggeleng kuat. Udah Arga tertawa pelan. Mau aku jawab gak? Arga, udah. Aku juga sayang kamu, cinta sama kamu gak ada batasnya dan gak ada ujungnya. I love you mama kecebong. Dan inilah kisah dari Arga dan Syara. Berawal dari Arga yang selalu dihukum dan Syara yang selalu menghukum, sampai dimana keduanya tidak sadar disatukan oleh takdir dan dipertemukan lewat keluarganya masing-masing, mengikat hubungan sakral dan menjalani liku-liku absurd rumah tangga mereka, hingga sampai saat ini mereka mempunyai malaikat kecil yang sangat tampan. Malaikat kecil pertamanya sebagai pelengkap keluarganya, akhir yang membahagiakan, akhir yang saling bertukar perasaan. Arga menyayangi Syara, begitupun juga sebaliknya. Terima kasih sudah mengikuti jejak Arkantara sampai saat ini. Terima kasih atas dukungan kalian dan antusias kalian. See you. Dadah. Ending guys. Wah, gak nyangka banget udah ending. Dan terima kasih untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk dukung aku dan Kak Papai. Dan gimana kesan dan pesan kalian tentang cerita Arkantara yang udah aku bacain selama ini. Oke, segitu aja. Dan buat kalian yang mau cerita apa lagi yang buat aku bacain, silahkan komen kolom komentar. Oke? Dan link ceritanya ada di deskripsi video aku. Oke? See you next time and love you all. Dadah.